Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Yokmun yang panik ketika berhadapan dengan Jinwoo langsung membahas soal prajurit bayangan Jinwoo yang sudah banyak. Tapi Jinwoo tidak memberitahu para monarch yang lainnya. Tapi Yokmun menyadari kalau dia memiliki kesempatan untuk melawan Jinwoo. Dan Yokmun langsung menyerang Jinwoo dengan sihir esnya. Tapi Jinwoo masih sangat mudah menghindari serangan Yokmun barusan. Yokmun pun mengatakan kalau kedatangannya bukan untuk bertarung melawan Jinwoo sampai mati. Yokmun mengetahui kalau kedatangan Jinwoo karena ingin menyelamatkan seseorang. Dan Yokmun menunjuk ke arah orang tersebut. Jinwoo pun hampir lupa kalau dia datang ke sini karena ingin menyelamatkan seseorang. Yang ternyata orang itu adalah Go Gun-hye. Kemudian Yokmun sambil mengeluarkan pedang dari sihir esnya memberikan Jinwoo sebuah pilihan. Pilihannya adalah bertarung melawannya atau menyelamatkan Go Gun-hye. Yokmun pun langsung melesatkan serangannya ke arah Go Gun-hye. Jinwoo langsung mencoba menghadang serangan tersebut menggunakan skill Ruler's Authority. Tapi skill tersebut tidak mempan dan terus melesat cepat ke arah Go Gun-hye. Jinwoo pun semakin panik dan langsung melempar daggernya ke arah Go Gun-hye. Dan ketika serangan Yokmun hampir sampai pada Go Gun-hye, Jinwoo pun tiba dan langsung menangkis serangan tersebut. Tapi Yokmun memang sengaja melakukan serangan itu agar dirinya dapat melarikan diri dari Jinwoo. Namun Jinwoo tidak membiarkan Yokmun lari begitu saja dan langsung menyerang Yokmun dengan skill dagger rush yang langsung menghantam tubuh Yokmun. Tapi serangan Jinwoo barusan tidak membuat Yokmun terluka. Lalu Yokmun sebelum pergi berkata, "Aku Ice Monarch. Ku nantikan bayanganmu keluar sekali lagi. Untuk sekarang, aku mundur dulu. Anggap saja orang sekarat itu sebagai hadiah dariku untuk menjadi prajurit bayanganmu." Jinwoo yang mendengar perkataan Yokmun itu sangat kesal. Tapi Jinwoo tak menghiraukan Yokmun dan langsung menghampiri Go Gun-hye yang sudah terkapar di sana. Jinwoo yang melihat kondisi Go Gun-hye sangat parah pun langsung memanggil Beru agar Beru bisa segera menyembuhkan Go Gun-hye. Kemudian Beru pun tiba di sana dan Jinwoo langsung memerintahkan Beru untuk langsung menyembuhkan Go Gun-hye. Beru pun langsung mencoba menyembuhkan Go Gun-hye. Tapi Beru mengatakan kalau penyembuhan miliknya tidak bekerja sama sekali terhadap Go Gun-hye. Jinwoo pun langsung mengeluarkan Holy Water of Life. Karena menurut Jinwoo hanya itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Go Gun-hye. Di saat Jinwoo ingin memberikan Holy Water of Life pada Go Gun-hye, tiba-tiba Go Gun-hye menepuk tangan Jinwoo dan mengatakan kalau sebaiknya Jinwoo simpan saja Holy Water of Life itu. Dan Go Gun-hye berterima kasih pada Jinwoo karena Jinwoo sudah datang demi dirinya. Jinwoo pun meminta Go Gun-hye untuk bertahan sebentar. Dan Jinwoo akan membawa Go Gun-hye ke rumah sakit. Tapi Go Gun-hye mengatakan kalau itu akan percuma karena tidak akan ada cara untuk menyembuhkan luka separah itu. Go Gun-hye bersyukur karena di akhir hidupnya dia sempat bertarung melawan makhluk tertinggi seperti Yokmun dan menyerahkan sisa rencana dan pertarungan dengan mereka pada Jinwoo. Go Gun-hye senang karena di akhir hidupnya Jinwoo berada di sana bersamanya. Dan Go Gun-hye mengatakan kalau Jinwoo pasti memiliki kekuatan itu. Go Gun-hye menjelaskan kalau gate dan dungeon bukan ditujukan untuk mereka, melainkan hal itu bertujuan untuk melindungi mereka.
Dan suatu hari nanti, ada momen di saat Jinwoo harus menentukan pilihan pasti akan datang. Go Gun-hye pun memohon agar Jinwoo tetap berada di pihak manusia. Karena kondisi Go Gun-hye yang makin parah, jadi Go Gun-hye mempercayakan masa depan dunia pada Jinwoo. Yang sebenarnya, Go Gun-hye sendiri masih ingin bertarung bersama Jinwoo. Dan di akhir hidupnya, Go Gun-hye berterima kasih pada Jinwoo. Dan akhirnya, Go Gun-hye pun mati di sana, dibarengi dengan sihir penghalang yang hancur. Keesokan harinya, berita tentang kematian Go Gun-hye pun tersebar ke seluruh dunia. Dan ada juga berita kematian hunter level negara, yaitu Jonas. Karena sudah ada 3 orang kuat yang mati, yaitu Jonas, Go Gun-hye, dan juga Christopher Reed. Sontak dunia pun dibuat heboh, karena muncul berita besar di saat genting seperti ini. Kini, sedang dilangsungkan acara pemakaman Go Gun-hye. Dan Jinwoo berada di sana. Kemudian, Jinchul hadir juga di sana. Jinwoo pun menanyakan kondisi Jinchul, yang terlihat sangat terpukul atas kematian Go Gun-hye. Jinchul pun menanyakan, monster seperti apa yang bisa membunuh Go Gun-hye? Bahkan, hunter sekuat Sung Jinwoo tidak bisa menanganinya. Jinwoo menjelaskan kalau ketika dirinya tiba. Tapi, Jinchul memotong omongan Jinwoo. Jinchul masih tidak terima atas kematian Go Gun-hye. Dan Jinchul bertekad akan membunuh monster yang telah membunuh Go Gun-hye. Kemudian, Jinwoo meminta Jinchul untuk mengumpulkan reporter. Kemudian, Jinwoo pun memulai konferensi pers. Jinwoo mengatakan kalau sekumpulan monster dengan kecerdasan tinggi sedang mengincar hunter kelas atas dunia. Dan mereka lebih kuat dari hunter tingkat tinggi. Seorang reporter menanyakan, apakah monster itu yang sudah membunuh Go Gun-hye? Jinwoo menjawab, kalau monster yang melawan Go Gun-hye mampu menyegel ruangan yang tidak bisa dideteksi dari luar dan mengurung mangsanya di dalam. Maka dari itu, bagi mereka yang merasa dimangsa oleh monster ini, sangat disarankan untuk bersama kawan yang bersedia melindungi mereka. Tapi, untuk kalian yang tidak memiliki kawan, seperti yang tadi aku bilang, silakan menghubungiku melalui Asosiasi Hunter Korea. Panel berpindah pada kumpulan monarch. Terlihat, para monarch ini membahas sesuatu yang penting. Dan Yokmun pun membuka obrolan kalau Shadow Monarch sudah muncul. Lalu, ada monarch lain yang mengatakan, bukankah tidak ada wadah yang mampu menampungnya? Sama halnya seperti Monarch Destruction yang tidak bisa bertahan di permukaan bumi. Yokmun mengatakan kalau dia melihatnya sendiri. Dan Shadow Monarch memancarkan ancaman yang jauh lebih kuat dari para rulers. Dan Yokmun akan membereskan ini, tapi meminta para monarch lain untuk membantunya. Salah satu monarch itu menjawab, kalau melawan Shadow Monarch sama saja mengantar nyawa. Karena Shadow Monarch dikenal sebagai monarch terkuat di antara 9 monarch, dan meminta Yokmun untuk menunggu kedatangan Monarch Destruction. Yokmun yang tidak terima disuruh menunggu, mengatakan, kalau kita adalah seorang monarch, apa kita harus diam dan menunggu Monarch Destruction? Karena sekarang saat yang tepat untuk membereskan Shadow Monarch, selagi dirinya masih manusia. Yokmun pun meminta bantuan mereka, dan Yokmun yang akan bertanggung jawab untuk mengirim Shadow Monarch pada kehampaan. 2 orang monarch tidak mau ikut membantu Yokmun, karena menurutnya hanya kematian yang akan menanti mereka. Lalu, seorang monarch mengatai mereka pengecut karena tidak berani melawan Shadow Monarch. Tapi dia menjawab kalau dia tidak mau nasibnya sama seperti White Flames Monarch, dan dia tidak ingin
dijadikan prajurit bayangannya, Shadow Monarch. Tapi salah satu Monarch mengatakan kalau Shadow Monarch saat ini masih belum bisa membangkitkan para Monarch yang dibunuh olehnya. Dan mereka berasumsi kalau Shadow Monarch dan sang arsitek sudah bekerja sama membuat salinan Monarch. Kemudian, mereka yang tidak ikut melawan Shadow Monarch pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu, seorang Monarch menanyakan pada Yokmun, bukti apa yang dia miliki kalau Shadow Monarch masih seorang manusia. Yokmun menjawab, kalau Shadow Monarch menggunakan dagger beracun, yang bertanda kalau itu bukan seperti yang biasa dilakukan oleh Shadow Monarch. Lalu Monarch wanita mengatakan kalau Shadow Monarch mengendalikan tubuh manusia itu, tidak mungkin dia menggunakan racun untuk menyerang. Bisa dipastikan kalau Shadow Monarch masih seorang manusia. Yokmun pun bertanya pada mereka, apakah mereka akan membantu dirinya? Dua Monarch itu pun menjawab, kalau akan membantu Yokmun membunuh Shadow Monarch. Kemudian, panel berpindah pada MC ganteng kita. Terlihat, Jinwoo kini sedang menguasai kota di atas gedung. Jinwoo pun masih kepikiran dengan Yokmun yang tidak memiliki bayangan. Jinwoo jadi terpikirkan hal yang pernah dikatakan Monarch permulaan lalu. Kalau rulers dan Monarch hanya tubuh spirit saja. Dan ketika mati, maka mereka akan langsung menghilang dan tidak bisa dijadikan prajurit bayangan. Karena mereka tidak memiliki bayangan, Jinwoo jadi sulit untuk melacak keberadaan mereka. Kemudian panel berpindah pada kantor Asosiasi Hunter Korea. Terlihat kalau kini mereka sedang mendiskusikan posisi ketua asosiasi yang masih kosong. Dan mereka membutuhkan sosok yang kuat yang bisa mengontrol 5 guild besar di Korea. Karena sebelumnya ketua asosiasi Hunter dipegang oleh Hunter rank S, maka mereka jadi kepikiran untuk menyewa Hunter rank S untuk menjabat sebagai ketua asosiasi. Tapi mereka berpikir kalau cuma soal ranking, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan lebih berbahaya ke depannya. Maka yang dibutuhkan hanyalah sosok yang bisa mengontrol 5 guild besar di sana. Dan sosok itu adalah Woo Jinchul. Jinchul pun kaget, kenapa dirinya yang terpilih menjadi ketua. Padahal, dia sendiri masih merasa tidak pantas menggantikan posisi Go Gun-hye. Tapi menurut petinggi asosiasi, sosok Jinchul lah yang paling dekat dengan Go Gun-hye. Dan kelebihan Jinchul adalah bisa mengontrol 5 guild besar di Korea. Terlebih lagi, Jinchul yang paling dekat dengan Hunter Sung Jinwoo dibandingkan semua orang di sana. Jinchul pun tidak bisa menolaknya. Karena keputusan sudah ditetapkan para petinggi asosiasi dan Jinchul diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan pilihannya. Kemudian, panel berpindah pada kantor Guild Scavengers. Terlihat Thomas Andre bersama Laura sedang menuju ke bawah tanah kantornya. Laura menanyakan, apakah Thomas yakin akan memberikan hadiah ini pada Jinwoo? Thomas menjawab, apakah hadiah ini tidak layak untuk Jinwoo? Laura pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Dan kini, mereka tiba di sebuah ruangan yang sepertinya menyimpan sesuatu di sana. Dikatakan, kalau barang itu hanya ada 2 di dunia, dan kedepannya pasti akan tetap sama. Laura meyakinkan Thomas kembali, apakah Thomas benar-benar ingin memberikan barang ini sebagai hadiah. Thomas sudah yakin dengan keputusannya, karena hanya barang itu yang layak diberikan sebagai hadiah. Karena Jinwoo telah menyelamatkan dirinya dan guildnya. Dan ternyata, barang itu adalah sepasang dagger legendary. Kemudian, berita tentang kenaikan jabatan Jinchul sudah tersebar. Dan Jin-ah kini merasa negaranya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian, Jin-ah menghampiri ibunya dan mengajak ibunya untuk pindah dari rumah lamanya itu.
Tapi, ibunya masih menyayangi rumah itu. Karena sebenarnya, alasan ibunya hanya menunggu kepulangan suaminya. Jin-A tidak bisa menolak kemauan ibunya dan pergi dari sana. Tapi, di saat Jin-A ingin ke balkon, tiba-tiba dia melihat sesuatu. Lalu, panel berpindah pada sosok Thomas Andre yang baru saja tiba di kantor Ajin Guild. Terlihat, Eugene keringat dingin menghadapi Thomas yang ada di kantornya. Dan bukan hanya Thomas, tetapi ada hunter level negara asal Jerman bernama Lennart Nierman. Sedangkan mereka sudah menunggu selama 2 jam. Tapi, Jinwoo masih belum bisa dikabari juga. Thomas menanyakan, apakah Jinwoo sedang rage? Sepertinya dia tidak kelihatan di sini. Eugene mengiyakan pertanyaan Thomas. Dan tiba-tiba, Jinwoo pun tiba di kantornya. Sontak membuat para anggotanya bersyukur dengan kehadiran Jinwoo. Jinwoo kaget karena ada Thomas Andre di sana. Lalu Eugene menanyakan, apakah Jinwoo habis melakukan raids? Jinwoo pun menjawab, kalau belakangan ini banyak muncul dungeon break, makanya dia tidak bisa bersantai dalam situasi ini. Kemudian, Thomas langsung menghampiri Jinwoo. Dan Jinwoo menanyakan, ada keperluan apa Thomas di Korea? Thomas mengatakan, kalau tempo hari mereka sudah melakukan perjanjian. Apabila tangan Thomas sudah pulih, maka Thomas akan mengajak Jinwoo makan. Dan Thomas ingin memberikan sebuah hadiah yang mengesankan untuk Jinwoo. Lalu Thomas mengajak Jinwoo untuk pergi ke tempat makan. Kemudian Lennart yang ada di sana juga mengenalkan dirinya pada Jinwoo dan ingin ikut bersama mereka. Karena Lennart juga merasa punya hak untuk bertemu dengan Jinwoo. Thomas pun menolak permintaan Lennart dan mengatakan kalau informasi mulai detik ini sudah menjadi rahasia tertinggi. Jadi tidak ada tempat untuk Lennart. Dan Thomas pun pergi bersama Jinwoo. Tibalah mereka di sebuah restoran. Dan Thomas mengatakan kalau Thomas sudah menunggu momen ini sudah lama sekali. Bawahannya pun mengambil koper yang berisikan hadiah itu. Thomas meminta Jinwoo untuk merasakan kekuatan dari item tersebut. Dan ini adalah balasan atas kebaikan Jinwoo yang sudah membiarkan Thomas dan anggota guildnya tidak dibunuh. Jinwoo pun kaget melihat dagger tersebut. Yang ternyata dagger itu berasal dari Kemis. Jinwoo pun menanyakan soal mayat Kemis yang hanya ada di kantor Biro Hunter Amerika. Thomas menjelaskan kalau kesepakatannya Biro Hunter mendapatkan mayat Kemis. Lalu Thomas mendapatkan taring tajam milik Kemis. Thomas mengatakan kalau dijadikan longsword masih kurang bahannya. Makanya dia menjadikan sebuah dagger. Dan ternyata item ini berguna sekarang. Dan dagger ini adalah hadiah untuk Jinwoo. Jinwoo pun langsung memegang dagger tersebut dan merasakan kekuatan yang sangat besar pada dagger tersebut. Thomas pun takut kalau Jinwoo akan mencoba dagger itu pada dirinya dan meminta Jinwoo untuk tidak berlebihan menggunakannya. Sampai para anggota Gold Scavengers pun dibuat ketakutan melihat aura dari Jinwoo. Lalu Thomas menanyakan kembali pada Laura, apakah dirinya sudah salah memberikan hadiah itu pada Jinwoo? Laura hanya bisa terdiam. Thomas pun menanyakan, apakah Jinwoo suka hadiah darinya? Jinwoo mengatakan, apakah benar dirinya boleh menerimanya dengan cuma-cuma? Thomas pun menjawab, apa yang kau bilang cuma-cuma? Sudah jelas keuntungan ada padaku. Karena ini adalah pertukaran antara nyawaku dan anggota guildku. Dan hadiah ini sungguh harga yang murah dibandingkan dengan kebaikan Jinwoo. Lalu, Jinwoo langsung menerima hadiah tersebut. Dan Thomas merasa senang karena Jinwoo menerimanya dengan baik. Di saat mereka berbincang, tiba-tiba
mereka merasakan sesuatu yang sangat mencekam. Dan ternyata, di luar sudah banyak orang yang sedang memerhatikan langit. Ternyata, sebuah gate yang sangat besar muncul di atas kota Seoul. Bahkan, Thomas mengatakan kalau gate ini jauh lebih besar dibandingkan dengan gate Kemis lalu. Dan seisi kota Seoul dibuat heboh karena adanya gate besar di atas mereka. Lalu, panel berpindah pada sosok dokter yang menganalisis kondisi langit. Dia mengatakan kalau gate yang muncul di Seoul hanyalah sebuah permulaan. Dan kemungkinan gate seperti ini akan muncul di langit negara lain. Dan seseorang menanyakan, apakah ada cara untuk menangani kasus ini? Dokter itu hanya menjawab, kalau caranya hanya berdoa, agar kejadian ini tidak berakhir menjadi tragedi mengenaskan. Lalu, kita kembali pada MC ganteng kita. Terlihat bahwa Jinwoo kini sedang berusaha memasuki gate tersebut. Tapi, Jinwoo tidak bisa memasuki gate itu. Seperti ada sesuatu yang menahannya, agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam gate tersebut. Kemudian Jinwoo menghubungi Jinchul. Jinwoo menanyakan, apakah Jinchul sudah melihat permintaan yang Jinwoo buat. Jinchul mengatakan, kalau dia hak Biro Hunter untuk memindai seluruh area itu dengan satelit. Namun, tidak ada kemunculan gate baru dimanapun. Jadi, gate yang tersisa saat ini hanyalah gate yang berada di Seoul itu. Dan Jinchul mengatakan, kalau mereka akan segera melakukan evakuasi warga yang berada dekat dengan gate tersebut. Dan menanyakan rencana Jinwoo saat ini. Jinwoo mengatakan, akan melakukan apapun saat ini. Kemudian, panel berpindah di gedung pelatihan Asosiasi Hunter. Terlihat, kini Jinwoo sedang berlatih dengan Beru. Sepertinya, Jinwoo ingin membuat Beru menjadi lebih kuat lagi. Karena Jinwoo mengetahui lawannya kini tidaklah mudah. Dan Jinwoo minta Beru untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun, Beru langsung bersujud mengatakan kalau dia tidak berani bertarung dengan serius melawan Jinwoo. Lalu, Jinwoo mengatakan untuk tidak perlu menahan diri melawannya. Karena Jinwoo ingin sedikit berkeringat melawan Beru. Dan kini, Beru dan Jinwoo akan memulai pertarungannya kembali. Beru pun langsung melesatkan serangannya pada Jinwoo. Tapi, serangan Beru masih sangat mudah dihindari Jinwoo. Jinwoo mengatakan kalau Beru semakin bertambah kuat semenjak naik jabatan menjadi rank commander. Tapi, Beru harus tahu kalau hanya ada satu komander dalam satu pasukan. Setelah Igris dan Grid mencapai rank general, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai rank commander. Kalau Beru tidak mau posisinya direbut oleh mereka berdua, maka teruslah bekerja sebaik mungkin. Beru yang mendengar Jinwoo berkata seperti itu, langsung serius menghadapi Jinwoo. Tapi, menurut Jinwoo, kekuatan Beru masih belum cukup untuk menghadapi para Monarchs nanti. Dan Jinwoo balik menyerang Beru. Beru pun tak bisa menghindari serangan cepat Jinwoo. Beru pun terpental jauh dan langsung bersujud dan mengatakan kalau Beru terus-menerus terkesima melihat kekuatan tuannya yang sangat luar biasa. Kemudian, latih tandingnya sudah berakhir. Dan terlihat ruangan itu menjadi kacau karena terkena dampak serangan-serangan mereka. Lalu panel berpindah pada sosok Thomas Andre. Laura menanyakan, apakah mereka tidak pergi? Thomas menjawab, bagaimana mungkin meninggalkan sesuatu yang besar dan cantik? Laura mengatakan, iya, gate itu memang besar, tapi tidak cantik. Thomas menjelaskan, kalau semua yang membuat hatinya berdebar bisa diartikan cantik. Fire Breathing Dragon, gate raksasa, dan kekuatan Sung Jinwoo, itu semua adalah hal-hal yang cantik. Itulah kenapa aku menginginkannya. Semua hal yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang cantik.
Laura yang mengerti perasaan Thomas mengatakan, akhirnya ada sesuatu yang Thomas tidak bisa miliki. Thomas mengiyakan perkataan Laura. Dan Thomas mengatakan, lagi pula tidak ada gate dimanapun. Untuk apa juga mereka pulang? Laura mengatakan, kalau Biro Hunter mengkhawatirkannya. Thomas pun mengatakan, apa yang perlu dikhawatirkan? Berada di sisi Hunter Sung Jinwoo adalah tempat teraman di seluruh alam semesta. Dan selain itu, kalau kita tidak menghentikan gate itu di sini, tidak akan ada masa depan lagi. Itulah kenapa aku ingin tahu. Entah ini akan menjadi akhir dari umat manusia atau permulaan yang baru. Sementara itu, Jin A masih khawatir dengan kondisi di kotanya saat ini. Dan dia menanyakan pada ibunya, apakah mereka tidak ikut evakuasi? Ibunya malah menjawab, kalau sebenarnya semua tempat hanya akan menjadi medan pertempuran dan akan lebih baik memilih tempat kematian mereka sendiri. Jin A yang mendengar ibunya berkata seperti itu pun marah. Karena Jin A tahun depan ingin melanjutkan kuliah dengan normal dan ingin tinggal sendirian. Ibunya pun tertawa dan menjawab, kalau Jinwoo akan melindungi mereka, sama halnya seperti ayahnya yang akan melindungi mereka. Lalu, kita kembali pada MC ganteng kita. Kini, Jinwoo sedang memantau kondisi di sana. Dan Jinwoo terus mencari tahu keberadaan musuhnya. Kemudian, Jinwoo merasa ini adalah akhir dari dunia. Jadi, berpikir untuk berbicara dengan seseorang. Dan Jinwoo terpikirkan seseorang yang akan dia hubungi. Lalu, panel berpindah pada sosok kesayangan Mimin, yaitu Cha Hae-in. Terlihat, Cha Hae-in sedang latihan bersama gurunya, yaitu Ketua Song. Ketua Song menyadari kalau Cha Hae-in belakangan ini sedang tidak konsisten dan seperti ada yang dia pikirkan. Di saat Ketua Song sedang berbicara, tiba-tiba Cha Hae-in mendapatkan sebuah telepon dari seseorang. Kemudian, Cha Hae-in meminta izin pergi duluan karena ada urusan mendadak. Dan ternyata, Jinwoo sedang kencan bersama Cha Hae-in di sebuah tempat wisata. Sontak hal itu membuat Jinwoo menjadi topik pembicaraan warga sekitar. Lalu Cha Hae-in menanyakan, apakah Jinwoo menyukai tempat ini? Jinwoo menjawab, kalau dirinya tidak terlalu menyukai tempat ini. Cha Hae-in pun menanyakan, lalu kenapa Jinwoo mengajaknya ke tempat ini? Jinwoo mengatakan, kalau Cha Hae-in adalah satu-satunya teman Jinwoo. Cha Hae-in yang sudah lama menyukai Jinwoo pun langsung malu, sampai membuat pipinya memerah. Kemudian, Jinwoo mengajak Cha Hae-in menaiki sebuah wahana. Cha Hae-in pun langsung antusias dengan ajakan Jinwoo. Kemudian, tibalah mereka menaiki wahana tersebut. Tapi, terlihat wajah dari Jinwoo dan Cha Hae-in datar-datar saja. Jinwoo yang menyadari ekspresi Cha Hae-in tidak terlihat menikmatinya, menanyakan, apakah Cha Hae-in tidak senang? Cha Hae-in pun menjawab, kalau dia senang. Tapi Jinwoo menyadari sesuatu, dan berkata, kalau kecepatannya lebih lambat dari yang dibayangkan bukan? Cha Hae-in pun mengiyakan pertanyaan Jinwoo. Dan Jinwoo langsung mengajak Cha Hae-in untuk naik sesuatu yang lebih menyenangkan. Dan ternyata, Jinwoo mengajak Cha Hae-in jalan-jalan menaiki kaisel. Jinwoo menanyakan, bagaimana sekarang? Cha Hae-in mengatakan, kalau ini cepat, tinggi, dan sungguh indah. Cha Hae-in pun menanyakan alasan Jinwoo mengajak ke tempat bermain tadi. Yang padahal, Jinwoo memiliki sesuatu yang lebih menyenangkan. Jinwoo menjawab, kalau tempat bermain tadi adalah lokasi gate tempat ayahnya menghilang. Jadi, karena itu, setidaknya Jinwoo ingin sekali saja ke tempat itu. Cha Hae-in pun langsung mengucapkan terima kasih karena Jinwoo selalu menolong dirinya. Tapi, Jinwoo mengatakan kalau dia ingin menunjukkan sesuatu pada Cha Hae-in.
Sesaat setelah itu, sampailah Jinwoo dan Cha-hae-in di lokasi tersebut, di mana tempat itu sangatlah indah. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.